Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 22 Desember 2023. Pekan Advent yang ketiga, saya Romagus Cecer mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam kunjungannya kepada Elizabeth ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama Elizabeth lalu pulang ke rumah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kidung pujian Maria yang saya bacakan dalam kutipan Injil hari ini, atau seringkali disebut Magnificat, itu sangat terkenal. Dan oleh gereja kemudian dijadikan sebagai bagian dari doa resmi gereja dalam ibadat sore. Nada pujian ini merupakan cerminan kegembiraan hati dari seorang manusia yang memperoleh karunia sebesar itu dari Tuhan. Di antara jutaan manusia yang hidup pada zaman itu, Tuhan memilih Maria, seorang gadis muda, seorang darah dari Nazaret, untuk mengandung, melahirkan Sang Juru Selamat, melahirkan Yesus Kristus. Menjadi orang pilihan Tuhan itu, saudari-saudara, sebetulnya menjadi sesuatu yang sangat berat. Namun bagi Maria, karunia ini perlu disyukuri terlebih dahulu. Soal ada salib besar yang akan menyertainya sebagai konsekuensi kesediaan mengandung dan melahirkan Tuhan, dia mempunyai cukup kekuatan untuk mampu menanggungnya. Maka lahirlah madah pujian Maria. Pujian bagi Tuhan dari hati yang polos seorang gadis yang siap mengemban tanggung jawab besar yang akan mengubah wajah dunia. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, inti dari madah kemuliaan ini, Kidung Maria ini adalah mengagungkan keberpihakan Tuhan yang memperhatikan orang-orang yang hina dina. Pertanyaannya saudari-saudara adalah, siapakah orang yang hina dina itu? Pertama-tama tentu adalah Maria sendiri yang mengucapkan kidung ini. "Hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya." Tuhan tidak memilih seorang wanita dari elit Yerusalem pada masa itu, tetapi justru dari kota kecil Nazaret. Yang kedua, mereka adalah kelompok-kelompok orang yang terpinggirkan, kaum hina dina. Tuhan hendak mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya, menurunkan yang berkuasa, mengusir yang kaya pergi dengan tangan hampa,
Sebaliknya dia meninggikan yang rendah dan menolong mereka yang lapar. Saudara-saudara, dengan madah kemuliaan ini, dengan kidung pujian ini, Maria mengajak semua orang untuk berpegang teguh pada penyelenggaraan ilahi yang luar biasa. Karena ia sepenuhnya berpihak kepada yang miskin. Karena ia sepenuhnya berpihak kepada yang hina, yang terpinggirkan, yang seringkali kalah dalam hidup ini, seringkali kurang beruntung. Jika Tuhan ada bersama kita, apalagi yang perlu kita khawatirkan? Saudara-saudara, umat beriman terkasih, merenungkan gerak batin Bunda Maria yang begitu sempurna, menatap kemuliaan yang digariskan Allah dalam hidup dan panggilannya, kita mungkin langsung merasa rendah diri. Kita merasa tidak ada apa-apanya. Kapan iman kita begitu mulia dan sempurna seperti Bunda Maria di hadapan Allah? Kalau dipikir-pikir, direnung-renungkan saudari-saudara, seharusnya tidak perlu ada kecemasan semacam itu. Maria menjadi pribadi yang istimewa dan dikhususkan oleh Tuhan. Tentu kita tidak demikian. Kita bukan yang dipilih Tuhan pada masa itu. Kita tidak, tetapi jelas Tuhan menghargai perjuangan kita. Perjuangan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Perjuangan untuk membuat nama Tuhan semakin dipermuliakan di tengah dunia. Jika kita sungguh ingin memperbaharui diri, menempatkan seluruh perjuangan hidup kita di dalam penyelenggaraan Tuhan, sekalipun seringkali kemudian sangat berbeda dengan pikiran, rancangan rencana-rencana kita, atau yang di luar dugaan kita, kita berani meletakkannya di dalam penyelenggaraan Tuhan yang bijaksana seperti Bunda Maria. Hendaknya dalam hidup kita, kidung syukur, kidung pujian menjadi, katakanlah itu sebagai referen hidup kita, memuliakan Tuhan atas karya-karyanya dalam hidup kita, atas perbuatan-perbuatan besarnya di dalam hidup kita. Mari kita belajar dari Bunda Maria yang juga telah mewakili kita sebagai kaum hina dina di hadapan Tuhan. Kita ambil bagian di dalam karya keselamatan Tuhan dengan membuat kerja-kerja Tuhan menjadi nyata di tengah dunia seperti Bunda Maria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan memuji nama-Mu yang luar biasa telah berkarya bagi dunia ini melalui orang-orang kecil dan sederhana seperti Bunda Maria yang telah Engkau beri tugas dan tanggung jawab mengandung, melahirkan Sang Juru Selamat. Semoga jiwa kami pun bersatu dengan kidung pujian Bunda Maria untuk memuji, memuliakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan dalam hidup dan karya kami. Semoga melalui seluruh hidup sembah bakti kami di tengah dunia, nama-Mu semakin dipermuliakan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkatalah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.